Pemirsa, jelang pesta demokrasi yang kurang dari 1 bulan lagi ini mulai bermunculan dugaan kecurangan yang melibatkan ASN dan juga pejabat pemerintahan. Ya, semuanya secara terang-terangan mendukung paslon tertentu. Lalu bagaimana dugaan ketidaknetralan ini? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber kami. Di sini sudah ada koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya, dan jubir TPN Ganjar Mahfud. Ada Pak Yusuf Lakaseng. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yusuf dan Mas Dimas. Baik, Ya, kita ke Mas Dimas dulu ya. Mas Dimas sudah lihat secara utuh video yang viral ini, Mas? Sudah, kemarin kita juga sudah dapat informasi dan sudah ada banyak pemberitaan sampai hari ini begitu ya soal dugaan ketidaknetralitasan Dandim di Asahan begitu ya. Ya, Anda melihat ini seperti apa? Ini karena memang tidak ada visualnya, kemudian beberapa pihak yang diduga ada di dalam video itu juga sudah mengklarifikasi bahwa itu bukan mereka. Ya. Saya mau menyampaikan 2 poin, Mas dan Pak Yusuf di pagi ini. Pertama adalah soal potensi malinformasi ya atau misinformasi, disinformasi yang sangat marak gitu ya. Dan kita bisa belajar dari 2014-2019 soal kemudian bagaimana cara-cara untuk kemudian dapat menjatuhkan marwah atau menjatuhkan suara elektoral salah satu paslon itu juga dipakai gitu ya, atau istilah awamnya kita sebut sebagai black campaign. Nah, dalam 2024 itu kita juga kemudian harus mengantisipasi karena pertama kita dihadapkan pada kecanggihan teknologi informasi, akan ada banyak disrupsi atau gangguan-gangguan yang ini juga memanfaatkan AI atau artificial intelligence, yang ini juga harus kemudian bisa diperhatikan secara seksama oleh setiap otoritas penyelenggara pemilu termasuk KPU Bawaslu untuk bisa membuat dan meyakinkan publik bahwa misinformasi, disinformasi adalah musuh bersama menjelang pemilu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, masuk ke dalam topik sebenarnya isu soal netralitas ini menjadi isu yang sangat santer gitu ya. Bahkan dari tahun lalu begitu. Kami di Kontras juga mencatat dan Kontras juga tergabung dalam koalisi pemantauan pemilu begitu ya, bahwa isu netralitas ini menjadi salah satu kunci bagaimana kemudian pemilu di 2024 itu bisa jujur, adil, sehat, dan bahagia begitu ya. Yang pertama jelas netralitas ini menjadi salah satu momok gitu ya. Kalau kita berkaca dari 2019, kami 2019 juga tergabung dalam tim pemantauan pemilu. Kami mencatat dan memonitor sejumlah tindakan-tindakan atau dugaan-dugaan ketidaknetralitasan institusi, baik itu ASN, Polri maupun TNI, dan jumlahnya sangat masif. 2024 kami melihat pola yang sama juga ada, dan kami justru menekankan begitu ya bahwa pemilu itu merupakan satu hajatan yang di dalamnya harus diwajibkan semua institusi dan juga semua orang-orang yang beratribusi ASN, Polri, dan TNI harus patuh terhadap undang-undang. Saya mau menyitir 2 undang-undang yang sering dipakai begitu ya kalau dalam konteks TNI, karena video yang viral kemarin juga santer melibatkan dugaannya melibatkan Dandim gitu ya, bahwa ada Undang-Undang 34 tahun 2004 begitu ya, terutama pasal 39 yang menyebutkan bahwa TNI itu harus kemudian bisa menjaga netralitas dalam kondisi apapun. Dalam situasi politik praktis TNI harus netral. Nah, ini saya jadi ingat tahun 2023 kemarin, November-Desember, Komisi 1 di DPR itu juga tengah mengupayakan pembentukan panja netralitas TNI. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi tupoksi dari panja selain dari institusi TNI sendiri untuk menjamin soal netralitas dan juga soal kemudian poin-poin yang disangkakan oleh banyak pihak soal dugaan ketidaknetralan. Ini harus bisa kemudian diredam oleh TNI, bukan dengan slogan, Mbak dan Mas, bukan dengan slogan, bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Dan kami masih mencatat, tim Kontras dan juga koalisi pemantau pemilu 2024 masih mencatat bahwa potensi dan dugaan ketidaknetralitasan atau kecurangan oleh anggota TNI itu masih sangat tinggi. Apalagi
apalagi dengan kemudian modalitas dari infanteri begitu ya, atau angkatan Ya. darat yang memang punya komando teritorial. Mungkin Ya. itu dulu Mas dari Dimas, saya. Terima kasih. saya ingin melihat pandangan Anda terhadap video yang beredar saat ini. Dugaan Anda, ini apakah video ini benar-benar nyata sebuah pengondisian atau sengaja dibuat? Wah, saya bukan pakar IT atau pakar informasi, Mas. Jadi saya mungkin tidak bisa menganalisis lebih jauh, tapi saya akan coba untuk melihat efeknya. Efek dari video ini jelas pasti akan melibatkan polarisasi, menyebabkan adanya perpecahan di akar rumput begitu ya. Kalau memang tidak segera diantisipasi oleh penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Bawaslu dalam hal ini harus menggunakan otoritasnya untuk memanggil pihak-pihak yang kemudian terlibat, entah itu 02 yang memang diarahkan suaranya untuk kemudian mengkondisikan, dalam video itu kan diarahkan untuk mengkondisikan suara ke 02, tim Bawaslu harus kemudian bisa memanggil 02, harus bisa juga memanggil otoritas dari TNI, mungkin Kapuspen gitu ya, lalu ada kepolisian dan juga ada pejabat daerah di Sumatera Utara gitu ya, untuk kemudian dimintakan klarifikasi dan dilakukan investigasi menyeluruh. Apakah kemudian benar-benar ada upaya pengkondisian seperti itu sehingga publik tahu bukan lagi ini otoritas publik, tapi otoritas dari penyelenggara pemilu hari ini harus bisa menjamin netralitas untuk bisa menjamin adanya pemilu yang jujur, adil, dan Langsung terselenggara bebas dengan dan baik. rahasia ya? Ya, baik. Persis. Baik, sekarang mungkin untuk dari Pak Yusuf kalau misalkan dari TPN sendiri untuk mencegah nih dari TPN-nya sendiri kalau misalkan ada video ataupun ada rekaman yang seperti ini, bagaimana Pak Yusuf? Ya, video ini tadi sudah diklarifikasi ya oleh Dandimnya sendiri maupun oleh Kejari ya. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Harus ada lembaga yang otoritatif untuk menyelidiki ini. Harus ada pro justisia dilakukan. Bawaslu harus menyelidiki video ini kebenarannya. Apalagi di situ ada Dandim, ada Kapolres, ada pejabat bupati, ada Kejari, lengkap itu pimpinan Batubara. Mestinya tidak boleh hanya klarifikasi begitu saja, ya harus diselidiki keasliannya itu kan. Video itu mencantumkan penyebarnya itu ada tuh lembaganya, National Corruption Watch gitu ya. Penting itu untuk mengklarifikasi. Kalau memang tidak benar itu juga untuk membersihkan institusi TNI, polisi dan kejaksaan. Kalau benar maka itu berbahaya sekali karena ini sudah di tingkat level pimpinan daerah di Forkopimda ya. Kita bisa menengarai bahwa kalau itu terjadi di Batubara maka itu juga bisa terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dan itu berarti adalah satu kejahatan sistematis terhadap demokrasi kita yang pelakunya adalah negara sendiri dan hal seperti ini kan hanya terjadi di negara yang otoriter bukan negara yang demokratis ya. Itu catatannya. Jadi tidak bisa hanya kita terima saja penjelasan klarifikasi tapi harus diselidiki itu kebenaran dan otentifikasi video itu ya. Ya, Mas Dimas, dalam catatan Kontras berbagai bentuk pelanggaran saat ini sudah seperti semasif apa dan menurut Anda apa yang paling mencolok sekali? Oke, yang pertama saya mau bilang bahwa dalam 6 bulan selama kurang lebih waktu awal kemudian ada nomor urut gitu ya untuk pasangan calon, kami melihat sejumlah catatan-catatan atau hasil monitoring begitu ya. Dan yang paling masif sebenarnya adalah kampanye-kampanye terselubung dengan memanfaatkan instrumen negara, Mas dan Mbak gitu ya, yang jelas kemudian banyak terekam gitu ya oleh kamera-kamera masyarakat, oleh mata masyarakat gitu ya, adalah pengerahan-pengerahan yang sifatnya ilegal dilakukan oleh sejumlah instrumen atau institusi negara. Kita masih ingat bagaimana kemudian kasus Mayor Teddy, kita masih ingat juga bagaimana kemudian penurunan baliho dari salah satu partai gitu ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita juga kemudian masih terekam jelas di memori publik gitu ya, bagaimana kemudian ada dugaan-dugaan yang sifatnya juga melakukan intimidasi ke beberapa pendukung-pendukung pasangan calon tertentu gitu ya. Dan ini kemudian kalau kita tarik gitu ya kesimpulan atau tarik presumpsi awalnya, Mas dan Mbak. Baik, Mas Dimas, apakah masih institusi negara itu sendiri.
Halo, tes? Ya, ya. Iya. Apakah sudah? Oh ya, kita bisa tarik gitu ya dari gestur pejabat-pejabat publik atau dari otoritas-otoritas negara itu sendiri. Tentu masih lekat di bayangan publik gitu ya, bagaimana kemudian pemilu ini diwarnai oleh sejumlah kecurangan yang tadi disebut Pak Yusuf sebagai kecurangan sistematis gitu ya. Mulai dari putusan MK nomor 90, mulai bagaimana kemudian Pak Jokowi sebagai presiden juga terang-terangan dalam beberapa kesempatan begitu ya. Itu juga cukup kemudian memperlihatkan kepada publik ada preferensi tertentu presiden terhadap pasangan calon tertentu. Itu yang juga mengindikasikan ada upaya-upaya atau ada semacam hint gitu ya, atau clue gitu ya, yang bisa kita tarik, masyarakat bisa tarik bahwa memang salah satu bentuk atau muara atau sumber dari berbagai macam proses-proses kecurangan yang ada di akar rumput hari ini itu juga tidak terlepas dari kebijakan dari otoritas negara itu sendiri. Dalam hal ini presiden, dalam hal ini juga saya juga mengkritisi bagaimana kemudian presiden tidak memperbolehkan menteri atau pejabat-pejabat publik yang aktif untuk berhenti dalam konteks masa pemilu, karena akan ada chaos, akan ada keributan luar biasa. Dan ini yang terjadi. Penggunaan otoritas kekuasaan itu kemudian dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan horizontal yang pada akhirnya bisa menyebabkan, dan jangan sampai ini kemudian mengulang kejadian di 2016 di mana ada korban jiwa di situ, di mana ada kerusakan di situ, dan kita tidak ingin kemudian pemilu 2024 diwarnai oleh insiden-insiden tidak terhormat seperti itu. Baik, sekarang kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau misalkan kita melihat informasi sebelumnya, ini sempat ada terjadi intimidasi di paslon nomor 3, Pak Yusuf. Ini apakah masih terjadi hingga saat ini, Pak Yusuf? Ya, mungkin Pak Yusuf juga bisa ceritakan beberapa intimidasi yang sudah dialami oleh paslon nomor urut 3. Ya, kalau intimidasi itu kan selalu dirasakan ya, terutama oleh kandidat kita ya, mulai dari peristiwa di Bali, Baliho, Ganjar mau menginap di rumah orang di Sumut, tiba-tiba yang punya rumah tidak bersedia, ya, kemudian pengerusakan alat peraga dan macam-macam, kemudian misalnya di Jawa Tengah tiba-tiba ratusan kepala desa dipanggil polisi untuk diperiksa, dan kita tahu kan Jawa Tengah basisnya partai pendukung Ganjar Mahfud, begitu juga kepala-kepala daerahnya diancam dikasuskan. Jadi ini memang tidak bisa tidak ya, bahwa kita betul-betul menyoroti peran kepala negara dalam soal ini, karena ini sejak awal saya selalu bilang dulu, sejak Gibran menjadi kontestan, sejak itulah pasti presiden tidak akan netral. Tentu memang di podium, di atas panggung, dia tidak akan pernah bicara soal mendukung satu paslon tertentu. Dari kekuasaannya, ya powernya akan dipakai secara tertutup untuk mengarahkan semua alat kekuasaan untuk memenangkan satu pasangan calon. Dan cara tertutup inilah yang lebih berbahaya, dan ya kita tahu bahwa itu terjadi. Tapi juga di sisi lain kita hidup di zaman modern dengan teknologi yang sudah sangat canggih, ada media sosial. Saya ingatkan kepada aparat bahwa mereka itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Mereka digaji, dibayar dari pajak rakyat, bukan dari hasil duit presiden. Jadi mereka harus menjaga netralitas. Ingat ya, rakyat kita makin kritis ya, makin cerdas. Mereka memegang kamera masing-masing di handphonenya, dia bisa memvideokan, memviralkan jika ada aparat yang akan melakukan kecurangan atau tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Ya, Mas Dimas, kalau Anda melihat dari proses pemilu ini banyak sekali kecurangan, kemudian berbagai kegiatan pengkondisian, apa kekhawatiran terbesar Anda terhadap hasil pemilu dan sikap dari warga negara Indonesia terhadap hasil pemilu nantinya? Oke. Yang dikhawatirkan justru Mas dan Mbak dalam konteks ini adalah disrupsi ya, atau gangguan yang mengakibatkan pada bentrokan horizontal. Itu juga pasti tidak terhindarkan kalau tidak dari awal para kontestan dan juga aparatur negara juga bisa menjaga dan juga bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, begitu ya. Dan yang paling brutal justru adalah polarisasi. Polarisasi ini tentu kita belajar banyak dari 2014, 2017 di DKI, 2019, yang itu juga pada akhirnya bisa membawa pada apa yang disebut sebagai sebuah peristiwa atau bentrokan horizontal.
atau bentrokan di akar rumput. Dan ini yang kemudian sangat tidak etis gitu ya dalam situasi demokrasi modern. Etika-etika politik ini harus dijaga, terutama oleh para penyelenggara negara, dalam hal ini presiden dan semua jajarannya. Lalu kita juga kemudian menyoroti harusnya ada wibawa yang luar biasa dari otoritas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang hari ini juga masih terus dipertanyakan oleh masyarakat soal kemudian kinerja-kinerja dari KPU dan Bawaslu. Dan yang paling jelas tentu adalah dari pasangan-pasangan calon itu sendiri. Ketika pasangan-pasangan calon mau punya imajinasi untuk melakukan edukasi politik, mau membangun negara, maka cara-cara yang biadab, cara-cara yang tidak lazim, dengan cara-cara untuk melakukan black campaign, dengan menjatuhkan martabat, dengan menjatuhkan karakter dari masing-masing calon gitu ya, dan juga membuat keonaran yang sifatnya sistematis dan itu nyata, itu harus dihindarkan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mungkin mengingatkan kembali bagaimana destruktifnya, bagaimana luar biasa ruginya Indonesia ketika 2019, ketika banyak kemudian pegawai-pegawai di tempat-tempat TPS gitu ya, dan juga insiden di 21-23 Mei 2019 di depan Bawaslu itu jangan sampai terulang. Jangan sampai kemudian untuk satu pemilu yang itu mengorbankan secara ekonomi, kita juga mengorbankan darah dan ketenangan dan juga harmonisasi di masyarakat. Iya, mungkin terakhir Pak Yusuf, jika Anda melihat kondisi seperti ini, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Anda dan TPN, Pak Yusuf? Ya tentunya kami menyiapkan diri untuk menjadi kontestan yang betul-betul siap dengan gagasan ya, karena bagi kami yang paling penting ke depan itu adalah program yang betul-betul menjadi solusi dari soal-soal ekonomi kita, terutama ya soal kemiskinan, soal pendidikan, karena kita akan menghadapi bonus demografi, itu harus dijawab secara konkret oleh program kandidat, dan Ganjar Mahfud menawarkan itu. Nah, sehubungan dengan kecurangan, tentu kami juga menghimbau kepada masyarakat agar mereka menjadi pemantau aktif ya, karena ini pesta rakyat, pestanya kita semua, dan kami harapkan juga kekuasaan ya, walaupun ini hanya tinggal ilusi, untuk tidak netral, karena sejak peristiwa MK itu sesungguhnya kecurangan itu sudah dimulai dengan sangat sistematis. Dalam perkembangannya ke depan ya, jika kecurangan itu lewat tangan-tangan negara terus terbuka, saya khawatirkan ini adalah delegitimasi terhadap hasil pemilu, sehingga presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti punya beban legitimasi yang membuat mereka tidak punya legitimasi yang kuat. Bahkan taruhannya adalah jika mereka, siapapun calon presiden terpilih ke depan, hasil dari kecurangan dan keberpihakan aparat negara itu tidak mampu membangun ekonomi, maka itu akan menjadi satu bumerang ya tersendiri bagi mereka. Mungkin saja mereka bisa jatuh di tengah jalan sebelum masa pemerintahannya selesai. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng dari TPN, dan ada Mas Dimas Bayu dari Kontras. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.